Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual perangkat informatika. Yang pertama ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini sering disingkat menjadi HKI. HKI ini merupakan sebuah payung atau umbrella term untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup kekayaan intelektual. Ruang lingkup kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya, yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta atau copyright ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada hak kekayaan industri atau sering disebut industrial property rights. Hak kekayaan industri atau industrial property rights mencakup paten, desain industri atau industrial designs, mencakup merek atau trademark, indikasi geografis atau geographical indication, desain tata letak sirkuit terpadu atau layout designs of integrated circuit, rahasia dagang atau trade secret, dan perlindungan varietas tanaman atau plant variety protection. Selanjutnya ada sifat hukum kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat tutorial. Pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual ini harus dilakukan secara terpisah di masing-masing wilayah. Namun, masing-masing wilayah itu tempat berlakunya undang-undang atau yurisdiksi yang bersangkutan. Selanjutnya ada perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia ini telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya di poin yang kedua, itu hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak. Menciptakan perangkat lunak merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seorang sistem analis atau analis sistem dan programmer. Yang ketiga ada lisensi komponen perangkat lunak. Di poin yang pertama ada lisensi. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau sering disebut dengan software. Lisensi perangkat lunak meliputi izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan terhadap perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program yang berdiri sendiri. Terdapat beberapa jenis lisensi perangkat lunak atau software yang biasanya digunakan pada program komputer. Di antaranya yang pertama ada lisensi berbayar atau komersial, yang kedua ada lisensi percobaan atau trial seperti contoh di atas, yang ketiga ada lisensi non komersial, dan yang keempat ada lisensi berbagi, yang kelima ada lisensi freeware, dan yang terakhir ada lisensi open source.